Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu saudara seluruh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk subuh yang berbahagia ini seperti yang dijadwalkan pada subuh Ahad yang akan menyampaikan tausiah kita, yaitu Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib JMA. Alhamdulillah beliau ada bersama kita. Itu marilah kita mendengarkan kajian subuh yang disampaikan oleh Ustaz kita. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahmaduhu ala ni'amihi al-izar waskuruhu ala kisamihi al-idrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila daril qarar. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah subuh Masjid Nurul Jannah yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas beda antara ulama dan fuqaha. Nah, ini ada buku kecil, sudah lama ini, kira-kira 30 tahun yang lalu saya beli, karena pindah-pindah rumah, ada yang tercecer, ada yang masih terbawa, yang kecil-kecil terbawa. Judulnya Menyingkap Tabir Ulama. Nah, kita lihat di sini, Menyingkap Tabir Ulama. Ini pengarangnya adalah Haji Umar Bakri, orang Padang Panjang, yang menjadi ulama besar di Jakarta. Dia punya percetakan, namanya Percetakan Mutiara, dan dia memiliki satu tafsir khusus namanya Tafsir Rahmat. Tebal, 3 kali Al-Quran ini tebalnya tidak bisa saya bawa. Nah, beliau ini di samping pengusaha besar, orang kaya, tapi beliau juga ulama. Beliau khatib, dan beliau setelah banyak keliling belajar ke ulama-ulama Sumatera Barat, dia juga pernah belajar di Mekah beberapa tahun. Kemudian beliau menetap di Jakarta sampai akhir hayatnya. Jadi Haji Umar Bakri ini banyak mengambil ayat-ayat Al-Quran yang diterangkan oleh para ulama. Menurut beliau, dengan kedalaman ilmu tafsirnya, karena ini sudah disajikan di Kairo, Mesir, terjemahannya bagus sekali. Berbeda terjemahan Al-Quran oleh Haji Umar Bakri dengan terjemahan Al-Quran Departemen Agama. Sangat mendasar sekali. Umpamanya terjemahan Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kalau terjemahan Departemen Agama, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai di lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu artinya lam yalid, kalau terjemahan Departemen Agama, Allah tidak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diperanakkan. Tapi kalau terjemahan dari tafsir Umar Bakri, namanya Tafsir Rahmat, lam yalid artinya tidak melahirkan, walam yulad, dan tidak dilahirkan.
Kenapa tidak disebut beranak, tapi disebut melahirkan dan dilahirkan? Karena itu ucapan untuk Tuhan katanya, untuk Allah. Tidak pantas disebut anak. Jadi bahasanya walaupun pengertiannya sama disebut tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu terjemahannya. Kemudian terjemahannya yang kedua, tajri min tahtihal anhar. Di sorga itu, kalau terjemahan bertema agama, di bawah sorga itu mengalir sungai. Kalau terjemahan dari Umar Bakri ini tidak, di dalam sorga mengalir sungai. Jadi kalau hanya di dalam sorga, di bawahnya sungai. Sorga di sini tentu tidak bermanfaat katanya. Tapi di dalam sorga itu mengalir, bukan di bawahnya. Bahasanya. Tapi sebetulnya pengertiannya sama. Cuma pemakaian di dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau itu memang penggunaan bahasanya bagus sekali. Maka saya teringat ketika buku kecilnya tertinggal, tafsirnya pindah beberapa kali masih terbawa. Ini bagus untuk kita pahami. Dan kemudian pengertian ulama. Kalau terjemahan dari agama, ulama itulah seperti majelis ulama sekarang. Nah, itu namanya ulama. Menurut Umar Bakri tidak. Yang majelis ulama sekarang itu namanya majelis fuqaha, orang yang membahas tentang fikih. Kalau yang ulama itu adalah para insinyur, diambil dari kata alim. Jadi orang yang ahli tentang ilmu pengetahuan alam itu namanya alim. Nah, banyaknya orang-orang alim tadi, ulama yang mempelajari tentang alam semesta, itu namanya ulama. Nah, jadi beda antara fuqaha dan ulama. Seperti Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, itu semuanya itu fuqaha, bukan ulama. Menurut Umar Bakri dari segi bahasanya. Yang ulama itu adalah orang-orang yang meneliti tentang alam semesta, misalnya Habibie, Baikuni, orang-orang yang membahas tentang alam semesta. Termasuk juga Einstein, seperti di Amerika, yang mempelajari tentang atom. Bagaimana dia mempelajari, akhirnya dia mendapat kebesaran Allah. Misalnya Einstein, dia melihat atom yang tenaganya sangat dahsyat, yang hanya sebesar botol ini saja, ini bisa menghancurkan seluruh Indonesia oleh tenaga atom itu. Kenapa atom itu dahsyat? Ditelitinya lah di laboratorium, dilihat ada proton, ada neutron, ada elektron yang berkeliling mengelilingi inti atom. Dia mengelilingi tadi melepaskan tenaganya yang sangat dahsyat, bisa dikendalikan, bisa dibuat bom, namanya bom atom. Dahsyat sekali. Nah, setelah diteliti begitu dahsyatnya, akhirnya Einstein mengambil kesimpulan, mengapa bisa teratur, mengapa bisa dikendalikan. Lalu Einstein mengambil kesimpulan, kalau tidak ada yang mengaturnya, mustahil bisa teratur seperti ini. Umpamanya elektron. Elektron itu adalah bagian dari atom yang sebetulnya tidak bisa dibagi lagi. Namanya A, tidak tahu terbagi, tidak bisa dibagi lagi. Tetapi setelah dimasukkan ke dalam laboratorium dengan teropong elektron, nampak yang kecil tadi dibesarkan, ada intinya dan ada yang mengelilinginya. Yang mengelilinginya namanya elektron bermuatan negatif. Kemudian yang di tengahnya bersifat tetap bermuatan positif, namanya foton. Nah, jadi elektron, foton, dia semuanya mengelilingi inti atom. Itu setiap yang berputar mengeluarkan energi yang luar biasa atau perpindahan dengan 7 lintasan. Nah, ini anehnya angka 7 ini. Rupanya lintasan dari galaksi alam semesta di luar angkasa ada 7 lintasan. Kemudian yang mengelilingi matahari dihitung dari bumi juga 7, mulai dari bumi, Merkurius, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus juga 7. Jadi ada 7 lintasan alam yang besar. Alam yang kecil juga 7. Lintasan atom yang mengelilingi intinya lintasan K, L, M, N, O, P, Q juga 7 lintasan.
Kemudian warna-warna juga ada 7. Jadi ada rahasia angka 7 itu. Tidak tahulah apakah dengan demikian surat Al-Fatihah mengisyaratkan kepada angka 7 ayat dari Al-Quran. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Jadi pembuka rahasia dunia ini ada pada angka 7. Apakah benar demikian? Ini diteliti oleh para ulama. Angka 7. Kalau warna itu ada 7, singkatannya Mejidkuhimini. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ada 7 ya tentang cahaya. Nah, 7 cahaya itu rupanya disinarkan pada pagi hari. Jadi sangat bagus kita kalau terkena cahaya matahari di pagi hari. Di saat kita sudah sholat syuruk, matahari pun bersinar, itu sangat bagus sekali sampai pukul 9 di saat sholat duha. Itu cahayanya sinar ultraviolet yang dikeluarkan oleh matahari itu tersaring oleh falak subuh, itu memberikan kesehatan kepada kita. Kalau sudah tengah hari tidak bagus lagi, nanti sinar ultravioletnya tidak tersaring oleh lapisan ozon, akibatnya terkena plek-plek hitam pada pipi ibu-ibu, kadang-kadang bapak juga. Itu bisa menimbulkan penyakit kanker kulit. Kanker kulit itu adalah cahaya matahari yang tidak netralisir oleh lapisan ozon yang langsung ke kulit kita, akibatnya terkena kanker kulit. Nah, jadi beri terima karena itu ibu-ibu diwajibkan memakai jilbab. Orang yang memakai jilbab sangat sedikit dan sangat kurang sekali terkena oleh kanker kulit. Dan dianjurkan sebetulnya jilbabnya menurut fisika warna putih. Karena menurut ilmu fisika warna putih, warna apa saja asal warna putih itu tugasnya warna putih adalah menolak cahaya. Sedangkan warna hitam menyerap cahaya. Jadi ibu-ibu yang memakai jilbab hitam lebih kepanasan dibandingkan dengan memakai jilbab putih. Itu seperti Arab itu rata-rata orang pakai jubah putih, pakai kopiah putih, menolak cahaya. Nah, itu menurut kajian oleh artinya orang-orang yang mendalami ilmu pengetahuan alam. Jadi alama ya'lamu ilman. Jadi orang yang mempelajari tentang alam semesta hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena cara kita mengenal Allah itu ada 3. Pertama, kita mengenal Allah dengan mengenal namanya. Siapa namanya? Disebutkan oleh surat Toha, innani anallah, namaku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lain selain aku, fa'budni, karena itu engkau beribadahlah kepadaku, wa aqimis sholata li dzikri, oleh sebab itu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi Allah lah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui nabi-nabinya, namanya Allah, tidak ada nama lain. Nah, itu cara mengenal Allah. Yang kedua, cara mengenal Allah dengan mengenal sifat-sifatnya. Apa sifat-sifatnya? Sifat-sifatnya itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Yang 99 itu nama Allah juga, tapi nama sifatnya. Kalau Allah, nama Allah juga, tapi itu nama zatnya. Karena itu kata-kata Allah tidak terambil dari kata alaha ya'lahu al-ilah, tidak. Tapi dia sifatnya jamid. Jamid itu artinya beku, bukan mustaq. Kalau mustaq itu terambil dari kata lain. Nah, ini orientalis katanya kata Allah itu berambil dari kata ilaha ya'lahu al-ilah, tidak. Allah itu langsung. Kalau ilah itu, al-ilah itu ada nama satu dewa di Mesir, dewa air ya. Tapi Allah tidak. Nah, Allah sendiri memperkenalkan namanya la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang lain selain dari aku. Nah, jadi kita mengenal Allah, kenal namanya, kenal dengan nama-nama sifatnya. Nama sifatnya itu yang 99, Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, Al-Mu'minun, Al-Muhaiminun, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Nah, dirumuskan karena sifat Allah itu sangat banyak sekali sebetulnya, bukan hanya 99, bukan hanya 20. Oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan Asy'ari, Abu Musa oleh Al-Asy'ari ya, untuk menjawab tantangan orang-orang ateis waktu itu, orang tidak beragama dan orang-orang musyrik,
berdebat dengan orang-orang musyrik. Gunanya yang sifat 20 itu mampu menghadapi segala macam keraguan-keraguan orang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti 20 itu saja sifat Allah, yang lainnya tidak. Sifat Allah itu tidak terhingga banyaknya dan seluruhnya sempurna. Tapi untuk mengkater, untuk memahami bagaimana berdialog dengan orang non-muslim, dirumuskanlah 20 sifat yang dirumuskan dalam sifat wujud qidam itu. Wujud qidam wa khalafatu lil hawadisi qiyamu bi nafsihi wahdaniyat qudrat irada ilmu hayyat sama basar qalam qadiran muridan ilman hayyat sami'an basiran mutakalliman. 20 sifat. Sifat yang pertama, sifat wujud, untuk mengantisipasi orang ateis katanya alam ini bukan diciptakan oleh Allah tapi tercipta dengan sendirinya. Sampai sekarang masih ada para ilmuwan yang disebut dengan istilah hukum kekekalan materi. Jadi materi itu sudah ada dengan sendirinya dan hukum itu sifatnya kekal, energi sifatnya kekal menurut mereka. Nah, kekekalan alam ini yang dikali mereka itu dapat dikonter dengan sifat yang pertama yang dikenalkan oleh Abu Mansur Al-Maturidi, sifat wujud. Dalilnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dalilnya lagi Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta kedua isinya, dan dia pula lah yang menciptakan semua isinya dan keteraturannya. Dia yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikater dengan sifat wujud. Wujud itunya ada, kan kita ada juga. Allah ada juga, sama-sama ada. Beda kalau kita ini ada hanya sementara, sedangkan Allah yang benar-benar ada. Itu yang wujud. Benar-benar ada itu sebelum alam ini ada, dia sudah ada. Ketika alam ini ada, dia tetap ada. Ketika alam ini semuanya musnah, dia tetap ada. Jadi yang maha ada itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Alam semesta ini diadakan. Maka keberadaan kita disebut dengan keberadaan yang semu, sementara. Sedangkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala kekal abadi, tidak diawali dengan tiada dan tidak diakhiri pula dengan tiada. Dia senantiasa ada. Itu disebut dengan wujud. Kemudian qidam itu artinya senantiasa terdahulu dan tidak ada yang mendahuluinya. Terus senantiasa ada. Kemudian baqa, kekal selama-lamanya. Lalu manusia nanti kan khalidina fiha, kekal di dalam surga. Allah juga kekal. Ada dua yang kekal, tidak, beda. Kekalnya Allah tanpa awal, sedangkan kekalnya orang di dalam surga besok diawali dengan tidak ada. Jadi berbeda. Nah, ilmu yang seperti ini untuk mengkantar pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran-pemikiran jahiliyah pada waktu itu dapatlah dijawab oleh Abu Mansur Al-Maturidi dan oleh Al-Asy'ari. Nah, sampai sekarang berkembang. Jadi oleh Ibnu Taimiyah lalu muncul pada Ibnu Taimiyah 23. Itu yang disebut dengan uluhiyah, penyembahan kepada Allah, rububiyah yang menciptakan alam ini Allah Subhanahu wa taala, dan asma wa sifat. Tapi sebetulnya bukan hanya terlalu pada 3 saja, lebih dari itu. Cuma pemahaman Ibnu Taimiyah berhadapan dengan waktu itu ada penjajah dan ada orang-orang Nasrani yang membangun trinitas, 3 Tuhan. Nah, maka dijawab oleh Ibnu Taimiyah dengan trilogi doktrin Wahabiyah yang mirip dengan yang sekarang ini. Dijawab oleh Ibnu Taimiyah dengan tauhid, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, semua mereka itu berjasa dalam menghadapi tantangan zamannya pada waktu itu. Nah, boleh minta kembali kepada ucap kata ulama ini ya. Di dalam surah Al-Fatih ayat 28 dikatakan inna yahsallahu min ibadil ulama. Yang paling takut kepada Allah adalah orang yang meneliti alam semesta ini, berilmu dia tentang alam. Karena cara yang ketiga kita mengenal Allah dengan mengenal hasil ciptaan Allah. Apa hasil ciptaan Allah? Alam semesta ini. Oleh Einstein teliti bagaimana dahsyatnya tenaga atom, proton, neutron, dan elektron bergerak mengelilingi inti atom sambil dia bergerak
Akhirnya Einstein mengatakan science without religion is blind. Kalau beginilah dasarnya pasti ada yang mengaturnya. Kalau ilmu pengetahuan saja tanpa adanya agama, katanya seperti orang buta. Tidak tahu siapa yang menciptakannya. Dia sebut Mr. X. Ada kekuatan dari luar atom. Siapakah Mr. X ini? Tidak tahu siapa namanya. Tidak terjawab oleh sains. Jadi seandainya mengetahui tentang keberadaan Allah cukup dengan sains saja, agama tak diperlukan lagi. Kenapa? Terjawab oleh sains. Ternyata sains, ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab. Cuma ada mengatakan ada kekuatan di luar atom. Apa itu? Mr. X. X itu lambang dari matematika, sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang rahasia. Ada sesuatu di luar atom yang mengatur atom itu. Maka dia katakan science without religion is blind. Kalau hanya ilmu pengetahuan tanpa adanya keimanan, seperti orang buta yang meraba-raba, dicoba-coba terus kadang jadi, kadang tidak. Sebaliknya Einstein mengatakan religion without science is lame. Kalau hanya iman-iman saja tanpa ada ilmu, itu tak ubah seperti orang lumpuh, mampu melihat tapi tidak mampu menggapainya. Terasa-terasa, nampak dan pasti, tapi tak berdaya menggapainya. Kenapa? Karena tidak punya sains. Nah, karena itu dalam Islam digabungkan antara keduanya, antara religion dan sains, antara belief, keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Itu yang tercantum di surah Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan tinggikan orang yang beriman dan berilmu. Jadi dua, jangan hanya beriman aja tanpa ilmu, jangan berilmu saja tanpa iman. Digandingkan keduanya, Allah akan angkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Ghazali katanya bedanya adalah 700 derajat bedanya. Maka Al-Ghazali mengarang satu buku khusus tentang cahaya-cahaya itu adalah dalam buku namanya Miskatul Anwar, misteri cahaya. Nah, kalau punya Bapak Ibu terjemahannya bagus sekali. Dibaca khusus tentang cahaya saja itu di dalam surat Al-Fatir yang dibahasnya. Dan surat An-Nur, surat yang ke-24 itu tentang cahaya. Tentang cahaya semuanya, surat An-Nur. Nah, nama bukunya Miskatul Anwar. Nah, jadi permintaan terkait dengan ayat yang dibaca oleh Pak Imam tadi itu ya. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Luar biasa. Wasyamsi, waw pada waw syamsi itu dalam bahasa Arab namanya waw qasam. Qasam itu artinya sumpah. Maka wajiblah dibaca itu wasyamsi. Tidak boleh dibaca wasamsa, tidak boleh dibaca wasamsu, karena fungsi dari huruf qasam itu memberi bawah kalimat yang sesudahnya. Jadi kawannya itu wasamsi, wal asri, sama itu huruf sumpah semua. Jadi waw itu tidak semua artinya dan, pada umumnya dan artinya. Wasyamsa wal qamar memang matahari dan bulan. Tapi tidak semua kata-kata wa itu artinya dan. Kalau di awal wa itu artinya demi, waw qasam, waw sumpah. Karena huruf sumpah itu ada 3. Pertama waw, wallahi. Yang kedua ba, billahi. Yang ketiga ta, tallahi. Itu huruf sumpah. Jadi sebaiknya pegawai negeri kita anjurkan kepada negara, sumpah pegawai negeri itu jangan saya bersumpah. Nah, itu belum mengandung sumpah. Baru mengandung sumpah kalau diucapkan salah satu kalimat wallahi, tallahi, billahi. Wallahi, billahi, tallahi, aku bersumpah selama menjadi pegawai negeri tidak akan menerima hadiah apapun yang berkaitan dengan jabatan saya. Kalau saya melakukannya, saya akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu seharusnya. Makanya pegawai negeri saya tidak takut-takut melanggar sumpahnya. Kenapa? Mungkin dianggapnya tidak kekeh gitu ya. Tidak diucapkan wallahi tallahi. Kenapa di kantor saya hampir tiap bulan ada sumpah pegawai negeri. Saya menata pegawai-pegawai baru
yang akan dilatih jadi pegawai, namanya LPJ ya. Jadi LPJ ada dosen Unri, dosen mana pegawainya itu di tempat kami di LPJ namanya. Itu disumpah, dan saya mendampingi orang sumpah dari Departemen Agama bawa Quran begini. Demi Allah saya bersumpah. Itu kalau belum disebutkan wallahi tallahi belum bermakna sumpah. Tapi bagaimana kita bisa menyarankan itu ya? Mudah-mudahan ini masukkan ke YouTube nanti didengar gitu ya saran-saran kita. Kalau yang kalimat sumpah itu 3 itu. Nah, yang kaitan dengan ayat yang dibaca tadi, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi cahayanya. Wasyamsi wa duhaha. Kata-kata sumpah itu menunjukkan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat bermakna. Apalagi yang bersumpah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi cahayanya. Bagaimana cahaya matahari itu menurut teropong teleskop yang terbaru? Matahari cahayanya sekarang sudah berkurang. Karena matahari itu adalah seperti bunga api yang dia hidup dengan memakan dirinya sendiri. Kasihan itu matahari, dia membakar dirinya sendiri untuk bisa menerangi alam semesta. Sehingga sekarang beratnya sudah berkurang matahari, dan ada bagian-bagian dari matahari itu sudah kehabisan energi, dia menjadi hitam, menjadi arang. Bagian hitam dari matahari yang diteropong itu disebut dengan sunspot. Sun artinya matahari, spot itu bintik-bintik hitam. Jadi banyak bintik-bintik hitam pada matahari. Semakin lama bintik hitam itu semakin banyak. Lama-lama habis bintik hitamnya, dan itulah yang disebut dengan hari kiamat, kehancuran alam semesta. Matahari akan melepas daya tariknya terhadap bumi dan 9 planet yang berada di lingkungannya yang merupakan anak buah dari matahari. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, semuanya terlepas, maka bumi kita akan terlempar ke mana-mana, arah yang tidak kita bisa ketahui. Jadi penyebab pertamanya itu adalah dari penglepasan matahari dari daya tariknya. Daya tarik antara bumi matahari ada 2. Ada daya tarik namanya sentripeta, ada namanya sentrifugal. Daya tarik kedua, nama sentrifugal, daya tarik ke dalam namanya sentripeta. Seperti kita mengambil tali yang berisi air, kita putar air di ember, air itu tidak terbuang walaupun dia berada di atas. Kita putar agak laju sedikit, air itu tidak tercampak. Kenapa? Karena adanya sentrifugal dan sentripeta. Daya sentrifugalnya itu arah keluar, air itu lengket di ember, kemudian daya sentrifugal tarik ke dalam, ada talinya. Nah, ini berputar. Nah, tapi untuk bumi talinya tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena itu ada melalui daya tarik yang disebut dengan gravitasi bumi. Nah, pada minta hormat, kembali kepada cahaya yang disebut tadi. Wasyamsi wa duhaha, cahaya matahari. Cahaya matahari itu sebetulnya, matahari itu adalah listrik alam. Listrik alam yang gratis untuk bumi, untuk alam semesta ini, yang tidak perlu dibayar. Berbeda dengan listrik PLN harus dibayar, itu pun selalu pula mati-mati. Nah, sedangkan listrik alam berupa matahari diciptakan oleh Allah, tidak pernah mati, malah tidak dibayar oleh manusia. Ini keterlaluan. Cahayanya tidak pernah mati, tidak pernah dibayar-bayar. Orang yang tidak mau membayarnya itulah yang akan diazab oleh Allah. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Menjadi ingkar kepada Allah nikmat yang begitu banyak. Gratis. Cahaya matahari gratis. Kemudian udara sekarang kita hidup itu 2 liter udara oksigen. Kalau di rumah sakit itu kita beli itu oksigennya itu paling tidak itu 100.000 ya, 200.000 untuk bernapas di dalam tabung itu. Oksigen beli. Sekarang oksigen itu cahaya matahari, udara kita hirup 2 liter satu hari. 1 kali bernapas 24.000 kali satu hari. 1 liter taruhlah sama dengan harga pertalite
7.800 meter, 15.000 sajalah satu kali bernapas. Lalu dikali 24.000 kali. Nah, berapa harus kita bayar kepada Allah? Sanggup kita bayar? Pastilah tidak sanggup. Makanya dalam surat Ibrahim ayat 34 dikatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha berhitung-hitung berapa banyaknya cahaya matahari, listrik yang gratis pada kita, udara, oksigen yang masuk dalam tubuh kita yang gratis, kalau kita hitung-hitung lah berapa itu harganya, niscaya tak akan sanggup kamu menghitung harganya. La tuhsuha, tidak akan terhitung oleh kami. Begitu besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, ginjal kita bekerja. Ginjal kita itu untuk apa? Untuk membersihkan darah-darah kita, makanan kita yang kotor, itu darah dibersihkan oleh ginjal. Nah, kalau kita sakit ginjal harus pakai mesin untuk menggantikan fungsi ginjal kita 2 kali seminggu. Nah, itu sekali apa? 900.000 sekali cuci darah 2 kali seminggu. Sudah berapa itu? 1.800.000. Ditambah lagi dengan yang lain-lain, upaya lain-lainnya. Itu fungsi ginjal. Kalau ginjal itu tidak berfungsi, kita harus bayar. Nah, sekarang ginjal kita bagus, jantung kita bagus, semuanya. Kalau dibayar seperti oksigen tadi, dibayar seperti orang cuci darah itu, berapa uang yang harus kita keluarkan? Tidak akan terhitung, tidak akan terbayar, tidak mau juga manusia bersyukur kata Allah. Itu memang keterlaluan. Inna adzabi lasyadid. Pantas orang itu mendapatkan azab yang pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena makanya dikatakan di dalam surah Al-Fatir tadi ayat 28, inna ma yakhshallah min ibadihi ulama. Orang yang paling takut dia kepada Allah adalah orang yang mengerti tentang ilmu pengetahuan alam. Ulama mengerti dia tentang alam yang ada pada dirinya dan yang ada di luar dirinya. Di dalam surat Fussilat surat 41 ayat yang ke-53 dikatakan Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Surat 41. Para teman-teman, menghafal nomor-nomor surat ini dulu sesungguhnya kalau kami di pesantren Kilat dulu buka Al-Quran ya, buka surah sekian, ayat sekian, buka surah sekian, ayat sekian. Di sebelah kiri, sebelah kanan biasanya ada yang ibu-ibu di belakang, buka surah sekian, ayat sekian. Dengan demikian kita mudah menghafal. Surat 41 ayat 53 ternyata adalah surat Fussilat. Ayat 53 teringat terus-menerus. Jadi setiap ucapan kita, setiap yang kita sebut itu semuanya adalah dasar di dalam Al-Quran. Nanti kalau Bapak Ibu buat tafsir boleh terjemahannya kita semakin hafal. Nanti seluruhnya dari nama-nama surat itu kita hafal. Apalagi kalau memang dihafal sengaja nama-namanya itu. Mulai dari Al-Fatihah ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Yusuf, Ar-Ra'd, Ibrahim, Al-Hijr, Nahl, Al-Isra, Al-Kahf, Maryam, Toha. Toha surat yang ke-20 sampai terakhir. Kalau saya dulu cara menghafalnya ada di tengah surah Al-Insan. Al-insanu mursalatun naba'un nazi'at abasha at-takwir infitarul mutakaffifin al-insiqaq. Jadi terus dihafal, mudah sekali. Bertemulah kita tadi surat yang ke-41, surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di luar angkasa, fil afaqi wa fi anfusihim, dan pada dalam diri kamu sendiri, sampai kamu menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Surahnya berapa? Pak?
Lewat berapa? Lewat 12. Wah, masih 2 menit lagi ya? Ya. Nah, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya di ruang angkasa apa? Ufuk. Tahu apa enggak? Tahu ufuk? Ufuk itu di mana? Ya. Ufuk di mana? Ada perdebatan waktu menjelang masuk puasa kemarin. Kawan-kawan saya yang jurusan geografi, itulah Pak Hakim, tidak ngerti tentang geografi. Ini kita ini sebetulnya sudah masuk. Waktu itu Muhammadiyah hari puasanya dengan pemerintah. Sudah masuk ini waktu Ramadan, belum juga puasa. Kemudian hari rayanya udah masuk Syawal, belum juga lagi berhari raya. Haram hukumnya katanya. Haram hukumnya puasa pada 1 Syawal, tidak masuk 1 Syawal. Pak Hakim tidak ngerti geografi. Jadi saya tanyakan, baik Bapak dosen geografi, oke. Sekarang saya bacakan satu ayat. Sanurihim ayatina fil afaqi. Allah akan memperlihatkan tanda kebesarannya di ufuk. Nah, Bapak yang ahli geografi, saya tanya ufuk itu di mana, Pak? Bingung dia. Ufuk itu, fil afaqi, ufuk itu. Nah, karena kita tahu nanti masuk atau tidaknya bulan Syawal atau Ramadan, kita lihat ufuk. Di mana ufuk itu? Rupanya nggak tahu lah dia katakan ufuk. Nah, ufuk itu Pak ya, kalau matahari sudah tenggelam, itu ada garis lurus di sebelah barat. Nah, ada garis lurus itulah namanya ufuk. Ketika matahari tenggelam, keluar ufuk. Nah, jadi anak bulan itu dilihat itu di atas ufuk. Apabila sudah 2 derajat di atas ufuk, itu artinya masuk bulan Ramadan atau Syawal. Kalau dia di bawah dari 2 derajat, itu belum masuk. Di 2 derajat di atas garis lurus yang namanya ufuk itu belum masuk waktunya. Oh begitu Pak ya. Baru tahu dia. Tidak tahu tanya ufuk ada di mana-mana. Tidak. Ufuknya di sebelah barat. Nah, jadi pada itu itulah kerjanya orang itu agama yang pakai teropong, ada yang melihat dengan mata telanjang, melihat garis ufuk itu di saat detik-detik matahari baru tenggelam. Kalau memang besoknya itu ada masuk bulan baru, kenapa anak bulannya itu muncul hanya beberapa menit, kemudian dia tenggelam lagi. Nah, kalau selama dia muncul itu beberapa menit, mencapai 2 derajat, itu namanya masuk dari bulan baru, bulan Ramadan atau bulan Syawal. Berdasarkan itulah diumumkan, wahai kaum muslimin yang berbahagia, ternyata di sebelah ufuk sudah kelihatan 2 derajat dari anak bulan. Dilihat dari Sulawesi, dilihat dari Bandung, dilihat dari Jakarta, dilihat dari Riau, semuanya mampu melihat anak bulan selama beberapa menit. Maka besok kita harus berpuasa. Gitu. Tapi kalau semuanya melihat tapi di hanya 1 derajat di atas ufuk, itu ditunjukkan belum masuk. Tapi yang untuk sorenya besok tidak perlu dilihat lagi, otomatis menjadi bulan yang baru. Nah, pada betul kaya sekali Al-Quran Karim ya, bercerita tentang alam semesta. Ada nama-namanya lengkap di sini, nama-nama ilmuwan yang dalam Islam ribuan jumlahnya, mulai dari Al-Biruni, Al-Jahiz, Ibnu Sina, termasuk lagi Ibnu Arabi, Abu Musa, ada lagi Al-Biruni, Al-Hazin, banyak sekali di sini ahli-ahli ilmu pengetahuan alam, dan mereka taat. Di sebelahnya ada laboratorium, di sebelahnya ada Al-Quran, ada tafsir-tafsir. Jadi sebelah ini ada ilmu pengetahuan alam, ada laboratorium, ada teropong. Di sebelahnya ini adalah Al-Quran, ilmu hadis dan sebagainya. Jadi mereka memadukan antara iman dan ilmu, memadukan antara belief, keyakinan dengan pekerjaan sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kita bisa mencontoh yang seperti itu, sehingga Allah akan angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Ya fa'ilna walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Akhirnya mari kita tutup sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Muhammad Jamin telah mengisi kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi bagi kita dan juga motivasi semangat untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada waktu subuh kita dengan 12 dan kami mengucapkan bahwa setelah sholat subuh mari sama-sama kita berdoa untuk menikmati sarapan pagi yaitu berupa gorengan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira sarapan pagi udah lupa, rupanya muncul lagi. Muncul ya, alhamdulillah. Sama waktu Pak ya, dah. Belum, sekali lagi.